Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer dan fresh graduate yang sedang menantikan kapan jadwal pendaftaran CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Sambil menunggu Bapak Ibu, ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan informasi pendaftaran CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional cpnn.com dengan judul Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2024 dan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN. Alhamdulillah. Dengan demikian Bapak Ibu berarti ada kabar gembira terkait dengan pendaftaran CPNS maupun P3K dan kabar gembira mengenai peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang disebut dengan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang ASN 2023. Terkait dengan informasi ini, tentunya ada dua hal penting Bapak Ibu ya, yang perlu kita ketahui, yaitu kapan pendaftaran CPNS dan P3K 2024 dan bagaimana informasi mengenai penerbitan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Berikut info terbaru pendaftaran CPNS 2024 dan progres pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang sudah dinanti jutaan honorer. Saat memberikan keterangan pers terkait dengan pemindahan ASN ke IKN di Istana Negara pada Senin 1 Juni 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sempat menyinggung mengenai pendaftaran CPNS 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan untuk mendukung kinerja pemerintah di Ibu Kota Nusantara atau IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam 3 cara. Nah, cara tersebut Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama. Ya. Pertama, pemindahan ASN ke Ibu Kota Baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Kemudian dikatakan bahwa aparatur sipil negara yang akan pindah pertama ke IKN akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang dibahas di tingkat akhir bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian yang cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Tidak secara spesifik menyebut tanggal ya. Jadi Menpan RB ya, Menpan RB Anas mengatakan pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka dalam waktu dekat. Nah, informasi terbaru terkait dengan hal ini disampaikan bahwa akan segera dibuka waktu dekat dalam arti Juli dan Agustus. Itulah yang sudah disebut ya dalam berbagai media. Kemudian rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Demikian kata Menteri Anas dikutip dari keterangan Humas Kementerian PAN RB. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, terdapat 40.021 formasi CPNS di instansi pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN. Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS dan Pak Menteri Kesehatan sudah mengalokasikan untuk IKN.
Jadi selain penempatan di unit kerja Kementerian Kesehatan di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya. Lanjut, Azwar Anas selaku Menteri Pan-RB. Dari 40.021 formasi PNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5% untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur, ya. Karena mereka adalah anak daerah di wilayah Kalimantan di tempat IKN atau Ibu Kota Nusantara. Maka suatu hal yang wajar kalau mereka diberi afirmasi sebesar 5%. Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN, ujar Anas selaku Menpan RB. Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. Jadi yang sudah jadi ASN di Pemda-Pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN, ujar Anas. Diketahui selain CPNS, pemerintah juga akan membuka pendaftaran P3K 2024 yang khusus untuk jalur honorer. Jadi, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya juga, baik yang beredar di berbagai media, bahwa P3K 2024 itu formasinya 100% untuk honorer. Penyelesaian masalah honorer dengan mengangkat mereka menjadi P3K merupakan bagian dari penataan non-ASN yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 harus sudah tuntas Desember 2024. Nah, sekarang penataan non-ASN merupakan salah satu substansi di rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Info terbaru pembahasan RPP manajemen ASN saat ini sudah masuk tahapan terakhir. Keterangan Humas Kemenpan RB mengabarkan bahwa unit kerja Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan rapat finalisasi drafting rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen ASN di Yogyakarta pada Senin 1 Juli 2024 baru-baru ini. Adapun rapat tersebut mengulas pasal per pasal RPP manajemen ASN dan menindaklanjuti hasil uji publik RPP manajemen ASN yang telah dilakukan di Jakarta dan Bogor beberapa waktu lalu. Demikian keterangan resmi Humas Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian informasinya. Semoga pendaftaran CPNS maupun P3K dan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN segera dicetuskan di waktu yang cepat ini. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.